Selamat malam untuk kita semua. Nama saya Petrus Cornelis Tabelak, mahasiswa jurusan Sosiologi, NIM 160 30 8004. Pada malam hari ini saya akan membahas buku dengan judul Teori Masyarakat Informasi. Teori dari masyarakat informasi menunjukkan bahwa ada kesulitan bagi siapa saja yang percaya bahwa file masyarakat informasi telah tiba dan bahwa bukti untuk itu terbukti dengan sendirinya. Meskipun sebagai perangkat heuristik, istilah masyarakat informasi mungkin berguna menjelajahi fitur-fitur dunia kontemporer. Itu terlalu tidak tepat untuk diterima sebagai istilah yang pasti. Untuk alasan ini, di seluruh buku ini saya akan menggunakan konsep tersebut dan mengakui bahwa informasi memainkan peran penting dalam usia-usia sekarang. Saya menyatakan kecurigaan sehubungan dengan skenario masyarakat informasi dan tetap skeptis terhadap pandangan bahwa informasi telah menjadi pembeda utama fitur di zaman kita. Untuk saat ini, bagaimanapun saya ingin mengangkat beberapa kesulitan lebih lanjut dengan bahasa masyarakat informasi. Masalah pertama menyangkut kuantitatif versus ukuran kualitatif yang telah saya singgung di bab sebelumnya. Perhatian saya sebelumnya terutama adalah bahwa pendekatan kuantitatif gagal membedakannya. Kegiatan informasi yang lebih strategis secara signifikan dari apa yang rutin dan tingkat rendah dan homogenisasi ini bisa sangat menyesatkan. Pada ukuran kuantitatif, katakanlah presentasi distribusi pekerjaan ini tidak akan memenuhi syarat untuk status masyarakat informasi, tapi kami merasa terdorong untuk menunjukkannya karena peran informasi dan menentukan pengetahuan dalam struktur kekuasaan dan arah perubahan sosial. Intinya adalah bahwa ukuran kuantitatif hanya lebih banyak informasi tidak bisa dari diri mereka sendiri mengidentifikasi jeda dengan sistem sebelumnya. Sementara itu, setidaknya teori mungkin untuk menganggap perubahan kualitatif kecil tapi menentukan sebagai sistem istirahat. Lagi pula hanya karena ada lebih banyak mobil saat ini daripada di tahun 70-an, ini tidak membuat kita memenuhi syarat untuk berbicara tentang masyarakat mobil. Tapi itu adalah perubahan sistemik yang menulis tentang masyarakat informasi ingin menjadi sorotan. Baik dalam bentuk dari pasca industrialisme atau berlanjut inovasi dari memiliki kehadiran yang begitu gamblang dalam hidup kita yang harus ditandai kedatangan masyarakat informasi. Kelihatan tidak masuk akal untuk digabungkan. Misalnya administrator kantor dan kepala eksekutif, seperti halnya menyamakan fisik dan monograf penelitian. Di sini saya ingin membesarkan kembali masalah kualitas dan kuantitas, terutama berkaitan dengan pertanyaan apakah masyarakat informasi menandai perpecahan dengan jenis masyarakat sebelumnya.
Lebih belak-belakan daripada edisi sebelumnya, Webster mendesak untuk ditinggalkan skenario masyarakat informasi, lebih memilih analisis informatisasi long hubungan yang mapan. Buku interdisipliner ini merupakan bacaan penting bagi mereka mencoba memahami perubahan sosial dan teknologi di era pasca perang. Itu membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian utama siswa sosiologi, politik, geografi, komunikasi, ilmu informasi, studi budaya, komputasi, dan perpustakaan. Sebagian besar definisi masyarakat informasi menawarkan kuantitatif dan berasumsi bahwa pada titik yang tidak ditentukan kita memasuki masyarakat informasi saat ini mulai mendominasi. Tapi tidak ada alasan yang jelas untuk menentukan sebagai jenis masyarakat baru di mana semua yang kita saksikan adalah jumlah informasi yang lebih kawin dan sirkulasi dan penyimpanan. Jika hanya ada lebih banyak informasi, maka itu sulit untuk memahami mengapa ada orang yang menyarankan agar kita memiliki sesuatu di hadapan kita sangat baru. Melawan hal ini, bagaimanapun mungkin layak untuk digambarkan sebagai jenis masyarakat baru, satu di mana dimungkinkan untuk menemukan informasi dari urutan yang berbeda secara kualitatif dan fungsi. Selain itu, bahkan tidak mengharuskan kita menemukan mayoritas tenaga kerja terlihat dalam pekerjaan informasi atau yang dihasilkan oleh ekonomi jumlah tertentu dari aktivitas internasional.